Shalom, selamat malam semuanya Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom, kurang kedengaran suaranya, udah boleh lebih keras lagi. Shalom. Sekali lagi, shalom. Haleluya, yang ada di rumah juga shalom semuanya. Siap memuji Tuhan malam hari ini? Amin. Sekali lagi siap memuji Tuhan? Amin. Amin, mari kita sama-sama memuji Tuhan malam hari ini di hadapan kemegahan Tuhan. Amin. Merasakan kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangannya dan katakan Engkau baik. Amin. Engkau baik. Engkau baik. Teramat. Engkau baik. Engkau baik. Teramat baik. 1, 2, 'Dahsyat dan luar biasa di sepanjang tahun ini. Kita sudah menikmati setiap kebaikan Tuhan di setiap langkah hidup kita.
Mari malam hari ini saya mengajak kita bersama-sama mengucap syukur di hadapan Tuhan.
setia. Yesus, mari angkat tanganmu. Engkau katakan Sepanjang hidupku kau kasih Tuhan buat kebaikanmu. Amin. Nafasku memuliakanmu kebaikanmu. Sekali lagi suruhkan bersama-sama sepanjang hidupku. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidupku kau setia. Nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Oh, sepanjang hidupku kau setia Tuhan. Sepanjang hidupku kau sangat Katakan kebaikanmu Tuhan. nafasku memuliakanmu. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan.
sepanjang tahun ini kami sudah menikmati kebaikan Tuhan. Dan malam hari ini kami mau bersuka cita, kami mau bersorak-sorai, memuji Tuhan karena setiap kebaikan Tuhan yang kami alami, yang kami terima dalam hidup kami di sepanjang tahun ini. Terima kasih, kami siap untuk memuji Tuhan, kami siap untuk menganggungkan Tuhan di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita dong. Haleluya. Amin, tiada Allah yang tertandingin, yang seperti Dia tidak ada satupun di dunia ini. Yuk sama-sama. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan tak ada, tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mengenal namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Yuk sama-sama. Sungguh tak tertandingi. Amin. Tak ada yang setara dengan hanya Yesus. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Haleluya. Amin. Engkau Allah kami satu-satunya Tuhan. Amin. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada. Amin. Benar Tuhan, kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. semua musuh pun mendengar, Semua musuh pun gemetar mendengar namamu. yo Sorak kemenangan. Yo sama-sama. Dua gama sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara dengan hanya Yesus. Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi Dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan. Haleluya. Sungguh tak tertandingi. Haleluya. Jesus. Yuk sama-sama katakan. tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi Dari penguasa hidup kerajaanmu. Yo sekali lagi katakan. Sungguh tak tertandingi. Tak
kita. Haleluya. Masih mau memuji Tuhan Bapak Ibu? Amin, amin, amin ya. Haleluya. Yuk mari berikan tepuk tangan buat Allah kita. Mari sama-sama katakan, tinggal dekatmu ku aman. Tinggal dekatmu ku aman. Tinggal dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Haleluya. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam. Ku berjalan di dalam kekuatan. Boleh dengar suaranya sama-sama. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikutimu. Amin. Tinggal dekatmu ku aman. Tinggal dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Mari bersama-sama kita berjalan dalam kekuatan Allah. Berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu. Haleluya. Mengikutimu. Mari Bapak Ibu, saya percaya malam hari ini bukan ibadah yang biasa, tapi malam hari ini kita akan menikmati sukacita daripada Allah. Amin. Haleluya. Kau meneguhkan langkahku. Amin Tuhan. Kita berjalan dalam kekuatan Allah. Di dalam kekuatan-Mu. Kekuatan-Mu. Sama-sama. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikutimu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Yeay, yang paling meriah dong, tepuk tangan yang paling meriah dong buat Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin Tuhan, amin. Mari bersama-sama malam hari ini kita mau mengucapkan terima kasih buat hari-hari yang sudah kita lalui, buat penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Haleluya. Yesus.
setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Janjimu tak pernah terlambat, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Yes Tuhan, ini yang kami mau katakan malam hari ini. Setiap janjimu, setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimulah Tuhan yang menopang kami, janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama sebagai tanda ucapan terima kasih kita kepada Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, yang menerima kasih Tuhan, penyertaannya sempurna, penyertaanmu sempurna. Janjimu tak pernah terlambat menolong. Kami mau katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu, buat kasih setiamu. Haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih buat kasih setiamu, buat kasih setiamu. Haleluya. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat untuk menolong kita. Haleluya. Terima kasih, ku berterima kasih. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Saya ingin dengar suara jemaat malam hari ini. Bagian kedua, mari kita nyanyikan bersama-sama.
Janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku Berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Tuhan. Terima kasih Yang kami mau katakan Tuhan, kasih setiamu, berterima kasih buat kasih karunia Tuhan. penyertaanmu sempurna, Janjimu tak pernah terlambat menolong. Oh, terima kasih. Terima kasih, Ku berterima kasih. berterima kasih Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Yes Tuhan, haleluya, haleluya. Bapak terima kasih. Inilah yang kami katakan, tidak ada satupun selain ucapan syukur kami atas penyertaan Tuhan di sepanjang tahun ini. Kami boleh berada di akhir tahun ini. Malam hari ini kami mau hidup kami di hari esok, di tahun yang baru. Kami boleh mengalami terobosan hidup. Kami boleh mengalami sesuatu yang baru daripada Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan malam hari ini, teguhkan hati kami, teguhkan langkah kami, sehingga kami mampu melihat hari esok dengan penuh iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa dalam surga, urapi hamba-Mu, Bapak Pendeta Andri yang akan menyampaikan firman Tuhan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Yang siap dengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Puji Tuhan. Sekali lagi puji Tuhan. Selamat malam saudara sekalian. Dan pada petang malam hari ini kita sama-sama beribadah untuk menutup tahun 2022 yang baru kita lewati. Apapun yang kita alami di dalam tahun 2022, pada akhirnya kita sampai di bagian akhir dari tahun ini. Dan memang kita perlu untuk melihat apa yang sesungguhnya Tuhan mau kita lakukan. Karena tahun 2022 kalau saudara masih ingat, tahun ini adalah tahun di mana kita dipersiapkan untuk Kristus. Itu temanya. Tema di dalam tahun 2022 untuk GPKDI Tabernakel Kasih adalah dipersiapkan untuk Kristus. Dan di akhir tahun ini seharusnya kita mengevaluasi sejauh mana kita dipersiapkan untuk Kristus. Mari kita membuka Yesaya 62 ayat 5. Yesaya 62 ayat yang kelima. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Bagi gereja Tuhan, bagi kita, Tuhan adalah mempelai pria. Demikian diajarkan oleh firman Tuhan ini. Yang membangun kita. Kita sebagai mempelai wanita,
bagi raja di atas segala raja, tentu saja kita jauh dari sempurna. Jauh dari layak, dari kondisi yang baik. Tapi Tuhan membangun kita melalui hari demi hari yang sudah kita lalui. Tahukah saudara bahwa tahun 2022 adalah di mana kita, saudara dan saya, dibangun oleh Tuhan, dipersiapkan untuk Kristus. Untuk menjadi mempelai Kristus. Gereja Tuhan dibangun oleh Tuhan untuk menjadi mempelainya. Dikatakan di sana pada ayat 5, sebab seperti seorang muda, dikatakan pada ayat 5, sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Saya bertanya-tanya, apakah benar Allah akan girang hati melihat saya, melihat kita semua, melihat gereja Tuhan? Apakah sungguh Allah girang hati? Kalau kita mau dibentuk oleh Tuhan, menjadi seperti apa yang diinginkan hatinya, yang diharapkan, pasti dia akan bergirang hati. Tapi kalau kita berontak, melawan, dan tidak mau menerima segala sesuatu yang Allah lakukan dalam hidup kita, tentu saja kita tidak akan menjadi seperti yang Allah mau. Gereja Tuhan dibangun oleh Tuhan untuk menjadi mempelainya. Jadi perlu kita ingat dan perlu kita selalu mengingatnya bahwa kita dibangun untuk menjadi mempelainya. Mungkin ada yang punya pengertian bahwa kita sebagai gereja Tuhan adalah ya katakanlah murid-murid Tuhan. Benar, enggak salah. Kita adalah anak-anak Tuhan, kita enggak salah juga. Tapi yang luar biasa Tuhan menunjukkan di sini kita akan menjadi mempelainya. Mari kita bandingkan dengan Efesus 5 ayat 25 sampai dengan ayat 27. Efesus 5 ayat 25 sampai dengan ayat 27. Efesus 5 ayat 25 sampai dengan 27. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Kalau kita lihat di sini bagaimana Tuhan Yesus diumpamakan sebagai seorang suami di sini, digambarkan sebagai seorang suami, tidak seperti suami-suami yang ada di dunia ini. Yang seringkali mengharapkan sesuatu yang tidak pernah diupayakannya. Saya ingin bertanya pada saudara yang sudah menjadi istri, ya. Apakah pada saat saudara pertama kali menjadi istri, suami sudah berbuat banyak untuk kecantikan saudara, untuk penampilan saudara, untuk segala sesuatu yang baik dari saudara? Ataukah suami hanya memilih, orang ini kurang baik, saya nggak mau sama orang ini. Perempuan ini kurang baik, saya nggak mau dengan perempuan ini. Mereka cari perempuan yang terbaik, yang menurut hatinya adalah terbaik. Tidak demikian dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus justru membentuk kita. Dikatakan di sini, peringatannya adalah, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Tuhan Yesus membentuk saudara dan saya pertama kali adalah dengan menyerahkan dirinya di atas kayu salib. Melepaskan kita dari belenggu dosa. Sebab dosa yang merusakkan gambaran tentang pribadi kita. Dan itu diperbaiki oleh Tuhan Yesus dengan menebus saudara dan saya di atas kayu salib. Dengan menyerahkan dirinya. Dikatakan di sana pada ayat 26. Untuk menguduskannya. Tahukah saudara bahwa saudara dan saya adalah kudus di hadapan Tuhan. Kudus ini artinya adalah dikhususkan untuk Allah. Kalau saudara bingung, apa bedanya kudus dengan suci? Kalau suci itu bersih artinya. Tapi kalau kudus ini artinya dikhususkan, dipisahkan, dikhususkan untuk Allah. Sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman. Nah, di sini kita dibersihkan. Dibersihkan, disucikan, dibersihkan dengan air dan firman. Sehingga betul-betul kita dipersiapkan untuk menjadi mempelai surga. Supaya dengan demikian, dikatakan selanjutnya di sana pada ayat 27, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Itu bukan upaya jemaat itu sendiri.
Tapi usaha Tuhan Yesus Kristus untuk menjadikan kita betul-betul menjadi jemaat yang cemerlang, tanpa cacat, tanpa kerut, atau serupa dengan itu. Tetapi menjadi jemaat yang kudus dan tidak bercela. Jadi bukan usaha dari gereja Tuhan, tapi usaha dari Kristus. Asalkan kita menyerah dan kita mau untuk dibentuk oleh Tuhan. Tuhan tahu apa yang terbaik bagi saudara dan saya. Kadang-kadang hidup kita berjalan dengan tidak seperti yang kita bayangkan. Kadang-kadang kita berhadapan dengan hal-hal yang mungkin membuat saudara kecewa atau sedih hati, ataupun saudara tidak mencapai apa yang saudara inginkan. Tapi percayalah, kalau kita berada di dalam Tuhan, maka kita sedang dibentuk untuk menjadi mempelainya yang kudus. Dan ini merupakan hal yang luar biasa, karena dasar dari pembentukan ini adalah karena kasih. Sehingga dikatakan tadi pada ayat 25, hai suami, kasihlah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Di sini kalau kita lihat, dasarnya adalah kasih. Kasih Tuhan Yesus Kristus yang sudah mempersiapkan kita untuk menjadi mempelai kerajaan surga, mempelai Kristus. Mari saya ajak saudara membuka sekarang Kolose 2 ayat 6 sampai dengan ayat 8. Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 8. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sekali lagi, kita ini harus dipersiapkan untuk Kristus. Kristus yang tidak lama lagi akan datang ke dalam dunia ini. Karena kita sudah berada di ujung akhir dari akhir zaman. Kita harus dipersiapkan untuk Kristus agar kita layak untuk menjadi mempelainya. Bagaimana caranya? Dikatakan di sini dari sejak ayat 6 tadi kita sudah baca. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saudara dan saya harus hidup tetap di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi, kita hidup di dalam Kristus. Dikatakan pada ayat 6. Tetap di dalam Dia. Ini adalah satu hal yang kelihatannya mungkin kalau saudara belum pernah mengalami pertentangan dan sebagainya dari orang-orang lain ataupun dari kuasa kegelapan yang berusaha untuk membawa kita keluar dari Tuhan Yesus, maka kelihatannya ini mudah. Tetapi sebetulnya ini adalah hal yang dikatakan tetap di dalam Kristus. Ini bukan apa yang menjadi keputusan Kristus, tapi menjadi keputusan kita. Kita mengambil keputusan, saya mau tetap di dalam Kristus. Ada orang-orang yang mungkin kerja di suatu tempat. Dan kerja di suatu tempat, ternyata di tempat itu mengecewakan. Dari perlakuan teman-temannya, pimpinannya, ataupun masalah keuangannya dan sebagainya. Sehingga dia mau keluar saja dari tempat itu. Kalau dia keluar dari sana, dia tidak tetap di dalam perusahaan itu. Padahal kalau dia tetap di dalam perusahaan itu, mungkin ini adalah waktu di mana dia sedang menyesuaikan hidupnya, menyesuaikan dirinya dengan perusahaan itu. Sehingga nanti ketika atasannya melihat bahwa dia adalah orang yang betul-betul mampu, dia akan berada di dalam satu posisi jabatan yang baik. Itu bedanya tetap dan tidak tetap di dalam Kristus. Yang kedua adalah dikatakan pada ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Berakar di dalam Tuhan Yesus. Apa bedanya tanaman yang di dalam pot dengan pohon yang tumbuh di halaman saudara? Pohon yang di halaman saudara tidak bisa bergeser-geser. Walaupun ada angin kencang nggak bisa bergeser. Tapi tanaman yang di dalam pot itu akan bergeser dengan potnya. Mungkin akan ketabrak kucing dan akan pecah dan sebagainya. Itu bedanya. Kalau kita berakar di dalam Kristus, kita akan mantap berada di dalam Kristus. Tidak ada yang bisa menggoyahkan kita. Karena kita betul-betul berakar di dalam Kristus. Yang berikutnya yang pada ayat 7 adalah dibangun di atas Dia. Selain berakar di dalam Kristus, kita dibangun di atas Dia. Seolah-olah Dia adalah fondasinya. Kalau Dia, Kristus adalah fondasi hidup kita dan kita dibangun di atas Kristus, maka bangunan kita ini pasti menjadi bangunan yang kokoh.
Walaupun ada angin badai, ada hujan yang deras, mungkin ada gempa bumi, atau ada hal-hal apapun juga yang buruk dalam hidup kita, karena kita dibangun di dalam Kristus, maka kita akan berdiri teguh. Lalu dikatakan pada ayat 7 juga, bertambah teguh dalam iman. Saudara punya iman pada Tuhan Yesus, saya percaya karena saudara hari ini datang ke gereja, saudara beriman pada Tuhan Yesus. Tapi yang diminta di sini adalah bertambah teguh. Jadi ada penambahan nilai dari iman saudara. Apakah iman saudara bertambah nilainya enggak? Kalau dulu saudara menghadapi masalah, mungkin saudara takut dan khawatir. Sekarang apakah saudara masih takut dan khawatir? Kalau masih takut dan khawatir berarti saudara sama saja. Mungkin malah iman saudara turun. Tapi kalau saudara sekarang memahami kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup saudara, maka saudara tidak takut dan khawatir lagi karena saudara tahu bahwa Allah yang maha kuasa itu yang menjadi gembala yang baik bagi saudara. Bertambah teguh dalam iman. Iman ini harus bertambah teguh. Dan dikatakan pada ayat 7 juga melimpah dengan syukur. Selalu mengucap syukur. Karena mengerti apa yang terjadi dalam hidupnya adalah sesuatu yang Tuhan pilihkan baik. Buat kita, buat diri kita. Sehingga kita mengucap syukur, nggak pernah ngomel. Nggak pernah berkeluh kesah, nggak pernah marah kepada Tuhan, apalagi marah pada Tuhan. Tapi selalu mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Walaupun saat ini kondisinya seperti ini, mungkin tidak sebaik dengan apa yang saya bayangkan. Tapi saya percaya ini pasti yang terbaik yang Tuhan sudah pilihkan. Percayalah bahwa Tuhan tidak pernah memilihkan hal-hal yang buruk. Saudara, kalau saudara punya anak, dan anak saudara masih kecil, mungkin masih balita begitu ya, batita gitu ya. Saudara mungkin memilihkan yang terbaik buat mereka. Saudara pilihkan makanan yang terbaik. Saudara pilihkan minuman yang terbaik. Saudara pilihkan tempat-tempat yang terbaik. Walaupun mungkin menurut anak itu, ini bukan yang terbaik. Saya pengennya yang itu. Tapi karena anak kecil ini belum mengerti, belum paham. Sehingga belum bisa betul-betul mensyukuri apa yang sudah diterimanya ini. Tapi saudara dan saya adalah orang-orang yang tidak seperti itu. Kita tahu Allah tidak mungkin memberi yang jelek kepada kita. Kita saja tidak memberi yang jelek kepada anak-anak kita. Apalagi Allah yang maha kasih dan mengasihi saudara dan saya. Ingat, Tuhan Yesus dasarnya adalah mengasihi kita sebagai calon mempelai surga. Lalu pada ayat 8 dijelaskan di sana, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Tetapi tidak menurut Kristus. Hati-hati. Hati-hati agar jangan sampai disesatkan. Saya beritahukan pada saudara saat ini adalah saat di mana informasi begitu banyak, begitu mudah. Saudara bisa membuka gadget saudara, saudara bisa membuka media sosial saudara, dan saudara dapatkan di situ informasi-informasi yang begitu banyak. Apakah semua informasi itu baik? Apakah semua informasi itu benar? Kadang-kadang ada informasi yang justru mempengaruhi secara negatif pada orang yang menerimanya. Begitu juga tentang ajaran Kristus. Begitu luar biasanya saat ini Alkitab ini, ayat-ayat Alkitab ini dikupas oleh berbagai pihak. Dan saudara tahu, mereka yang mengupas ini tidak semuanya dasarnya benar. Tidak semuanya dasarnya Alkitabiah yang benar. Tapi mereka mengupas dengan maksud-maksud tertentu, dengan arah-arah tertentu, dengan pengertian mereka yang dipaksakan di sana. Sehingga merupakan filsafat-filsafat yang tidak benar. Hati-hati. Jangan sampai kita disesatkan. Sehingga dipersiapkan untuk Kristus ini adalah dengan kita memperhatikan semuanya ini dengan baik. Dengan demikian kita akan benar-benar menjaga diri kita untuk dipersiapkan untuk Kristus dengan baik. Pertanyaannya sekarang, sampai kapankah kita harus dipersiapkan untuk Kristus? Sampai kapan? Mungkin kita perlu tahu sampai kapan kita dipersiapkan untuk Kristus. Kalau saudara dipersiapkan untuk sebuah, katakanlah pertandingan atau apapun juga, saudara tahu kapan pertandingannya sehingga saudara tahu persiapannya sampai kapan. Sampai kapankah kita harus dipersiapkan untuk Kristus? Kita baca Efesus 4 ayat 11 sampai dengan ayat 16. Efesus 4 ayat 11 sampai dengan 16. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus,
sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Sampai kapankah kita harus dipersiapkan untuk Kristus? Dikatakan di sana pada ayat 13. Sampai kita mencapai kesatuan iman sebagai gereja Tuhan. Aneh sekali sebetulnya kalau kita lihat di sini. Allah kita satu. Alkitab kita satu. Tuhan Yesus kita satu, Roh Kudus kita satu. Tapi bisa punya iman yang berbeda antara orang yang satu dengan orang yang lain. Kita harus sampai kepada kesatuan iman sebagai gereja Tuhan. Gereja Tuhan ini harus mempunyai kesatuan iman. Di sini mungkin orang berpikir bahwa mustahil bisa kesatuan iman antara orang-orang yang begitu banyak di dunia ini. Tapi kerja kuasa Tuhan, kerja kuasa firman Tuhan akan menggiring kita di akhir zaman ini untuk sampai pada kesatuan iman. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mencapai pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Berarti ada pengetahuan yang tidak benar tentang anak Allah. Kita harus sampai pada pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Tentang Tuhan Yesus Kristus. Mengapa dia disebut sebagai anak Allah? Dan apa perannya sebagai anak Allah? Apa bedanya antara Tuhan Yesus yang disebut sebagai anak manusia dengan Tuhan Yesus yang disebut sebagai anak Allah? Apa bedanya Tuhan Yesus yang disebut sebagai anak Allah dengan Tuhan Yesus yang disebut Mesias? Apa bedanya? Kita harus mempunyai pengetahuan yang benar tentang semua itu. Artinya apa? Kita harus belajar firman Tuhan. Kita harus belajar firman Tuhan. Dan mencapai pengetahuan yang benar tentang anak Allah ini adalah sebagai gereja Tuhan dan sebagai pribadi. Kalau tadi kesatuan iman adalah sebagai gereja Tuhan. Tapi di sini pengetahuan yang benar tentang anak Allah adalah sebagai gereja Tuhan dan sebagai pribadi. Kalau saudara berusaha untuk menyiapkan diri saudara bagi Kristus, saudara akan belajar firman Tuhan. Saudara akan belajar benar-benar tentang siapa itu Tuhan Yesus. Berikutnya adalah kedewasaan rohani yang penuh, dikatakan di sana. Sebagai gereja Tuhan dan sebagai pribadi, kita harus punya kedewasaan penuh. Kedewasaan apa ini? Bukan kedewasaan usia kita, bukan. Kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani yang penuh, benar-benar dewasa rohani. Saya ingatkan kepada saudara, Tuhan Yesus tidak akan menikah dengan gereja Tuhan yang masih anak-anak. Saya ingatkan ini. Ini banyak yang melupakan atau mungkin pura-pura lupa ya. Saya beritahukan, Tuhan Yesus akan membawa atau menjadikan gereja Tuhan sebagai mempelai Kristus. Mempelai kerajaan surga. Tapi tidak akan mengambil mempelai anak-anak. Saudara yang mau menikah, saudara pasti tidak akan mau menikah dengan anak-anak. Calon mempelainya adalah seorang anak-anak kecil gitu. Saya rasa pasti ada masalah kalau memang seperti itu. Tapi sebetulnya adalah kita menikah dengan orang dewasa. Tuhan Yesus menikah dengan orang yang dewasa rohani. Sehingga kedewasaan rohani ini penting. Orang yang dewasa rohani tidak akan membiarkan dirinya itu dibodohi oleh keinginan-keinginan sesaat. Tapi bisa mempelajari, oh iya ya, kalau anak kecil kan nggak bisa. Kalau dia pengen ini, dia mau ini, dia bisa nangis di toko itu dan bisa guling-guling di lantai sambil bercerit-cerit dan nangis. Dan kita semua melihat anak itu, orang tuanya jadi malu dan sebagainya. Itu anak kecil. Tapi sekarang seorang ibu pengen beli tas. Lalu nggak dikasih sama suaminya karena nggak ada uangnya, ini terlalu mahal tas ini. Ibu tuh guling-guling, nangis-nangis, cerit-cerit kan nggak mungkin begitu kan.
Meskipun pasti kecewa, tapi kan nggak mungkin seperti itu. Nah, kita lihat di sini bahwa ini adalah kedewasaan rohani. Dan yang berikutnya adalah dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Artinya kita bertumbuh secara rohani dan kita semakin dipenuhi oleh Kristus. Jadi seimbang antara dipenuhi oleh Kristus dengan pertumbuhan rohani. Ada orang-orang yang terlihat sebagai orang-orang yang sangat spiritual. Wah, luar biasa begitu. Seolah-olah dia dipenuhi oleh Kristus, tapi dia ternyata tidak bertumbuh rohaninya. Lalu dikatakan pada ayat 11. Dikatakan pada ayat 11 di sana, Efesus 4 ayat 11, mengatakan begini, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk keperluan mempersiapkan gereja Tuhan untuk Kristus. Itulah maka Tuhan menyiapkan alat-alat, ya, kalau saya sebutkan ini sebagai alat-alat, yaitu siapa? Rasul-rasul. Rasul-rasul adalah di masa perjanjian baru. Nabi-nabi. Nabi-nabi adalah di masa perjanjian lama. Pemberita-pemberita Injil adalah di masa gereja Tuhan. Dan gembala-gembala di masa gereja Tuhan. Pengajar-pengajar di masa gereja Tuhan. Dipersiapkan. Sekarang tapi masalahnya, apakah jemaatnya mau tidak dipersiapkan? Ada rasul, ada nabi, tapi mau nggak jemaat itu atau umat itu mendengarkan mereka? Kita seringkali membaca kisah bagaimana umat Israel, umat Allah satu-satunya pada zaman itu berontak terhadap Allah dan berontak terhadap nabi-nabi Allah. Jadi Allah sudah mempersiapkan semuanya. Tinggal kita mau atau tidak. Ayat 12 dikatakan di sana. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Tujuannya adalah untuk membantu mempersiapkan gereja Tuhan bagi Kristus. Yang harus dipersiapkan untuk Kristus. Gereja Tuhan ini harus dipersiapkan untuk Kristus. Saya beritahukan pada saudara. Kalau kita bergereja atau berjemaat hanya untuk ibadah, lalu selesai ibadah atau selesai tidak ada tujuan akhirnya, maka sesungguhnya kita sudah berada pada posisi ibadah yang salah. Ibadah yang benar itu adalah ketika kita dipersiapkan untuk Kristus. Ibadah ini mempersiapkan saudara dan saya. Saya masih ingat kalau saya dulu pernah hampir melanjutkan kuliah saya di Amerika Serikat. Maka saya dipersiapkan di sana. Bukan saja dipersiapkan soal bahasa, tapi saya harus mempelajari ada tes namanya TOEFL yang mempunyai angka yang minimal harus sekian, pada waktu itu saya lupa. Saya dipersiapkan untuk semuanya, paspornya lah, tempat tinggalnya, dan beasiswanya karena saya mendapat beasiswa pada waktu itu. Dan itu adalah persiapan untuk sampai kepada satu tujuan. Saudara dan saya adalah tujuannya menjadi mempelai kerajaan surga. Untuk hal itulah kita perlu dipersiapkan. Ayat 13, dikatakan di sana pada ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sasarannya dalam pembangunan tubuh Kristus ini, gereja Tuhan adalah, tadi sudah diuraikan, telah tercapainya kesatuan iman, telah tercapainya pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan rohani sepenuhnya, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga gereja Tuhan menjadi dewasa rohani seperti dikatakan ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kita tidak lagi disesatkan oleh ketidakbenaran. Ketidakbenaran ini disebutkan ada dua, yaitu rupa-rupa angin pengajaran. Artinya begitu banyak pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Yang hanya memuaskan hati nurani dan memuaskan telinga kita saja. Filsafatnya, doktrinnya, teorinya, dan sebagainya. Itu semuanya adalah pengajaran yang tidak benar, hal yang tidak benar. Yang kedua adalah kepalsuan manusia yang licik dan menyesatkan. Tahukah saudara, manusia-manusia yang kita ada di sekeliling kita sehari-hari, kita tidak tahu sampai seberapa jauh mereka itu benar. Siapa tahu mereka itu licik dan menyesatkan.
Kalau kita lihat dari dua hal ini, angin pengajaran dan manusia yang palsu, tidak disebutkan di sini kuasa kegelapan. Apa sebabnya? Karena kuasa kegelapan yang menggerakkan mereka. Sekali lagi saya ingatkan bahwa kita tidak setiap hari bertemu dengan iblis. Kita tidak sering bertemu dengan setan. Mungkin ada yang bisa lihat setan sekali-sekali. Tapi kita setiap kali diserang oleh kuasa kegelapan. Dan kuasa kegelapan ini menyerang kita dengan berbagai macam cara, antara lain di sini dengan rupa-rupa angin pengajaran. Sehingga ketika saudara ingin lebih tahu, saudara mendapatkan pengajaran yang palsu ternyata. Saudara bukan mendapatkan pengajaran yang benar. Jadi keingintahuan saudara tidak disambut dengan jawaban yang benar. Atau saudara bertemu dengan kepalsuan manusia. Kepalsuan manusia ini begitu banyak. Kalau kita tidak disertai dengan kuasa Tuhan, tidak disertai dengan hikmat Tuhan, saudara tidak akan pernah tahu kepalsuan manusia. Saudara harus benar-benar mendapatkan pimpinan Tuhan. Sehingga saudara nanti bisa mengetahui, oh ini orang punya niat-niat yang lain. Orang ini licik, orang ini menyesatkan, orang ini hanya mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri. Ayat 15 dikatakan di sana, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dengan teguh berpegang pada kebenaran. Saudara tahu kebenaran, yaitu firman Tuhan. Walaupun saudara tahu firman Tuhan, tapi belum tentu ya kita itu dengan teguh berpegang. Kalau kita berpegang teguh pada prinsip kebenaran firman Tuhan, maka kebenaran firman Tuhan ini satu-satunya yang menjadi pedoman kita. Kita tidak mau melangkahi pedoman ini. Pedoman ini tidak bisa ditawar. Dengan teguh berpegang pada kebenaran, dikatakan di sana dalam kasih. Untuk bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus. Tujuannya jadi selalu bertumbuh ke arah Kristus. Bertumbuh ke arah Kristus. Jadi ada keharusan bagi saudara dan saya, bagi kita semua, bagi gereja Tuhan. Untuk bertumbuh ke arah Kristus. Sehingga saya ingin pesankan kepada kita semua, pastikan diri saudara ini bertumbuh ke arah Kristus atau tidak. Kalau saudara hanya ikut-ikutan ibadah, maka saya yakin tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya, saudara hanya buang waktu. Saudara hanya buang waktu dan buang energi juga. Lebih baik saudara melakukan kegiatan lain. Tapi kalau saudara mau sungguh-sungguh bertumbuh ke arah Kristus, maka saudara akan menikmati berkat yang luar biasa. Karena itulah tujuannya. Firman Tuhan disampaikan, para pemuka agama atau para nabi, rasul dan semuanya itu mengajarkan. Tujuannya apa? Supaya saudara dan saya bertumbuh ke arah Kristus. Pertumbuhan itu bukan pertumbuhan karena kita mampu, bukan. Pertumbuhan itu bukan pertumbuhan karena kita di dalam diri kita ada satu energi yang membuat kita bisa bertumbuh dengan luar biasa, bukan. Disebutkan pada ayat 16. Daripadanya lah, dari Tuhan Yesus Kristus, seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dikatakan di sana. Dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi kita itu bertumbuh dan pertumbuhan kita, daya tumbuh kita, itu kita terima dari Tuhan Yesus. Semakin kita mau sungguh-sungguh bertumbuh, pasti saudara akan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Dan itu yang memang menjadi sasaran dari Tuhan Yesus, dari gereja Tuhan, dari firman Tuhan. Dan kalau ini benar-benar bisa diwujudkan, maka ini akan menjadi hal yang memberkati saudara dan saya dengan luar biasa. Saya ajak saudara membuka Wahyu 19 ayat yang ke-7. Wahyu 19 ayat yang ke-7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Pengantin yang sudah siap akan membuat sukacita dan tenang. Dan membuat semangat semua pihak. Saudara pernah nggak jadi panitia pengantin? Kalau pengantinnya belum siap, mungkin pengantinnya tenang-tenang aja. Tapi panitianya yang stres. Karena ini sudah memulai ini. Tapi pengantinnya belum siap. Bajunya, kostumnya salah ternyata. Warnanya keliru. Lalu ada masalah di hal persiapan-persiapan lainnya. Pengantin yang belum siap itu membuat stres.
karena dia belum siap. Tapi pengantin yang sudah siap akan membuat sukacita, membuat tenang, membuat semangat. Dikatakan pada ayat 7 di sini. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Kenapa? Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Dan pengantinnya telah siap sedia. Anak domba ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan akan terjadi perkawinan atau pernikahan gereja Tuhan dengan Tuhan Yesus. Ini saudara jangan bayangkan pernikahan seperti manusia ya. Tidak. Pernikahan ini adalah kesatuan. Kesatuan antara Tuhan Yesus dengan gereja Tuhan dan tidak akan terpisahkan lagi. Nah konsep ini pun seringkali tidak kita kenal. Kalau di dunia manusia kan seringkali pernikahan itu jadi satu tetapi terus terjadi masalah, terjadi cekcok, terjadi saling menyakitkan hati terus akhirnya berpisah. Atau seandainya tidak berpisah juga tetap saling menyakitkan hati di dalam. Dan ini bukan konsep yang Tuhan mau. Gereja Tuhan akan menjadi mempelai anak domba di dalam kebahagiaan yang sebenarnya. Sehingga kalau kita sebut apa itu surga? Surga adalah hadirat Allah. Surga adalah kalau di dalam tabernakel digambarkan ruang maha kudus. Itu surga. Hadirat Allah, tempat Allah berada. Tetapi ada apa di sana? Di sana ada kesatuan antara gereja Tuhan dengan Tuhan Yesus. Di dalam kebahagiaan yang tidak pernah habis. Di dalam sukacita yang tidak pernah habis. Sehingga kalau kita lihat di sini, ini yang membuat Wahyu 19 ayat 7 mengatakan supaya kita bersukacita dan supaya dikatakan marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena apa? Karena terjadi pernikahan anak domba dengan gereja Tuhan. Dan ini yang untuk itulah kita dipersiapkan. Supaya kita tahu, oh saya dipersiapkan untuk apa? Untuk sebuah pernikahan. Pernikahan dengan Tuhan Yesus Kristus. Untuk menjadi satu dengan Tuhan Yesus Kristus. Bersama dengan Tuhan Yesus selamanya di dalam surga. Seringkali orang tidak paham tentang apa itu surga. Surga adalah pernikahan antara anak domba dengan gereja Tuhan. Itulah suasana surga yang luar biasa. Sebagai bagian penutup saya ingin mengajak saudara melihat sebuah perumpamaan yang sangat menarik di sini pada Matius 25. Matius 25 ayat 1 sampai dengan 10. Matius 25 ayat 1 sampai dengan 10. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ini perumpamaan dituliskan pada Matius pasal 25. Merupakan bagian dari khotbah tentang akhir zaman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dikatakan di sana pada waktu itu hal kerajaan surga, jadi ini bicara soal surga. Jadi bukan bicara soal dunia. Seumpama 10 gadis. Kenapa 10? 10 itu adalah angka yang seluruhnya. Sudah tahu angka itu dari 1, 2, 3 sampai 10. Setelah itu 10 tambah 1, 10 tambah 2, 10 tambah 3 dan seterusnya. Sampai 10 tambah 10. Sampai dengan 10 tambah 10 tambah 1 dan seterusnya. Jadi angka 10 adalah angka seluruhnya. Jadi kalau kita lihat di sini, apa yang dikatakan 10 gadis ini adalah gambaran dari seluruhnya dari gereja Tuhan. Gereja Tuhan yang sudah bersiap-siap untuk menyambut mempelai. Tapi dikatakan pada ayat 2, 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Jadi ternyata kualitasnya tidak sama.
Bodoh ini nanti kita lihat bukan bodoh karena tidak naik kelas. Raportnya jelek, bukan. Bodoh ini karena mereka tidak mempersiapkan diri. Sedangkan yang bijaksana mempersiapkan diri. Kita baca lanjutannya. Gadis yang bodoh membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Dia tidak mempersiapkan diri sebagai gereja Tuhan. Lalu disebutkan juga di sini, sedangkan gadis yang bijaksana dikatakan membawa pelitanya dan juga membawa minyak dalam buli-buli mereka. Artinya mereka menyiapkan diri. Karena apa? Karena mereka membawa minyak dalam buli-buli mereka. Jadi menyiapkan diri. Kalau mereka tidak membawa minyak ini berarti mereka tidak menyiapkan diri kalau seandainya minyak ini habis di dalam pelita mereka. Enggak. Mereka menyiapkan diri. Jadi gambaran di sini ini banyak sekali tafsiran dari perumpamaan ini. Tapi saya ingin mengajak saudara melihat bahwa 5 gadis itu menyiapkan diri dan 5 gadis tidak. Yang tidak menyiapkan diri itu tidak membawa pelita, tidak membawa minyak dalam buli-buli sebagai serepan minyak yang dipakai untuk pelitanya. Waktu tengah malam ayat 6 terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Kita tidak tahu kapan mempelai itu datang. Digambarkan di sini waktu tengah malam. Waktu tengah malam itu di saat orang itu tidak bersiap-siap untuk menyambut kedatangan. Dikatakan di sana, gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Membereskan hidup mereka. Tapi di sana gadis-gadis yang bodoh minta, dikatakan berikanlah kami kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam. Karena mereka tidak menyiapkan diri. Dan persiapan ini tidak bisa dilakukan ketika Tuhan Yesus datang atau mempelai datang baru kita mempersiapkan diri, tidak bisa. Kita mempersiapkan diri sejak sekarang. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu ayat 9. Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ayat 10, ironis sekali. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Mereka ini sudah 5 gadis bodoh ini sudah nunggu semalaman loh. Tapi ketika mempelai datang justru mereka tidak bisa menyambut mempelai karena pelitanya hampir padam. Ketika mereka mencoba membelinya, semuanya sudah masuk ke katakanlah tempat di mana mereka akan ke ruang perjamuan kawin. Dan pintunya ditutup. Pintu yang ditutup menggambarkan sudah tidak ada kesempatan. Saudara masih ingat kisah Nuh. Nuh dengan bahteranya melindungi, menyimpan keluarga Nuh. Dan begitu banyak binatang-binatang. Lalu pintu ditutup oleh siapa? Oleh Tuhan. Sudah tidak ada kesempatan. Sehingga orang-orang yang di luar sana dan makhluk-makhluk yang berada di luar bahtera semuanya binasa. Sama seperti itu. Pintu ini ditutup dan tidak ada lagi kesempatan. Walaupun mereka gereja Tuhan. Walaupun mereka adalah mempelai-mempelai. Tapi mereka tidak mempunyai persiapan. Itu sebabnya mengapa penting sekali kita mempunyai persiapan. Kita menyiapkan diri kita bagi Kristus. Menyiapkan diri kita. Saudara mungkin sibuk, saudara mungkin punya masalah dalam hidup saudara, saudara mungkin punya pergumulan apapun juga. Tapi penting saudara untuk perhatikan hidup saudara, untuk mempersiapkan diri saudara bagi Kristus. Karena itulah yang terutama. Itulah benar-benar yang menjadi langkah terakhir seperti yang dikatakan di sini 5 gadis bijaksana ini. Dan kalau sampai saudara tidak mempersiapkan hidup saudara bagi Kristus, mungkin pintu akan ditutup dan saudara tidak mempunyai kesempatan untuk masuk ke dalamnya. Dan pada saat itu, yang ada hanyalah penyesalan, tapi tidak akan ada perbaikan. Tidak akan ada lagi kesempatan. Karena apa? Karena pintunya sudah ditutup. Oleh sebab itu, dengan ditutupnya tahun 2022, saya berharap kita tetap ingat bahwa kita ini membutuhkan akan persiapan, menyiapkan diri kita bagi Kristus. Dan kita bisa bertanya, saudara bisa berdoa, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan untuk mempersiapkan diri saya bagi Kristus? Nanti kita sama-sama akan menikmati
perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus itu menyatukan kita dengan Tuhan Yesus. Dan setelah perjamuan kudus nanti kita akan mendapatkan ayat-ayat yang akan membimbing kita masuk ke dalam tahun 2023. Dan ayat-ayat itu bukan saudara yang milih, bukan saya yang milih. Dan biarlah Roh Kudus yang menuntun saudara untuk mengambil ayat-ayat itu. Saudara bisa berdoa dulu dan meminta Tuhan, Engkau yang tunjukkan ayat mana Tuhan. Karena saudara tidak tahu ayat yang mana yang akan Tuhan tunjukkan. Saya sudah mendoakan ayat-ayat itu dalam waktu yang lama ya, dalam sebulan inilah. Saya sudah doakan tiap kali. Dan saya minta Tuhan, biarlah kuasa Tuhan benar-benar turun atas ayat-ayat ini. Dan ayat-ayat ini benar-benar terjadi dalam hidup setiap orang yang akan mengambilnya. Dan ketika saudara mau mengambilnya, biarlah saudara mengambil atas tuntunan Tuhan. Atas pilihan Tuhan. Manapun juga yang Tuhan tunjukkan, itu pasti menjadi berkat yang luar biasa untuk tahun 2023. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Amin. Mari kita siapkan diri kita untuk perjamuan kudus. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Beroleh hati bijaksana, ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua Mulialah nama-Mu Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami
surga, kami mengucap syukur karena sepanjang tahun 2022 Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau setia ya Bapa. Engkau menolong kami, memimpin kami. Engkau sabar kepada kami yang seringkali mengecewakan hati Tuhan, hati Bapa. Bapa di dalam surga, kami mau serahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Pada malam hari ini menutup tahun 2022 dengan menerima tubuh Yesus dan darah Tuhan Yesus, menyatu dengan Tuhan Yesus, dan biarlah kuasa-Mu Tuhan selalu bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun kuasa Allah atas perjamuan kudus ini, sehingga siapapun yang makan dan minum perjamuan kudus ini di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi akan menaunginya, akan memimpinnya, menjagai, menolongnya, dan senantiasa menyertainya. Terima kasih Bapa, kami sambut tubuh Yesus dan darah Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ajar kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, ajar kami beroleh hati bijaksana.
Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Bukankah roti yang kita pegang ini adalah tubuh Tuhan Yesus? Amin. Makanlah di dalam iman pada Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Bukankah anggur di dalam cawan yang kita pegang ini adalah darah Tuhan Yesus? Amin. Minumlah di dalam iman pada Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Kasih Tuhan. Sekarang angkatlah tanganmu, sampaikan ucapan syukurmu atas perjamuan kudus yang baru saja engkau terima, dan juga sampaikan semua doa-doa pribadimu. Malam hari ini Tuhan yang hadir di tempat ini mendengar doa kita, dan Tuhan juga mengabulkannya di dalam kasih kemurahan sesuai dengan rencananya. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih. Bapa di dalam surga, Engkau mendengar seluruh doa sembahyang kami. Kami mengucap syukur karena perjamuan kudus ini, tubuh dan darah Yesus telah dibagikan bagi kami semua. Kami mengucap syukur karena malam hari ini merupakan malam terakhir di dalam tahun 2022. Dan besok kami menerima satu tahun yang baru, yang Tuhan sudah rencanakan baik bagi kami. Kami percaya Tuhan, segala ketidakberhasilan kami di dalam tahun 2022, segala kegagalan kami di dalam tahun 2022, semua kesedihan kami di dalam tahun 2022, semua hal yang buruk yang ada dalam hidup kami di dalam tahun 2022 berhenti sampai dengan hari ini, dan tidak akan melanjut di dalam hidup kami selanjutnya. Karena kami percaya Tuhan, hidup kami selanjutnya bersama dengan Tuhan Yesus yang sedang mempersiapkan kami menjadi mempelai kerajaan surga. Terima kasih Bapa. Dengarlah doa sembahyang kami.
dengarlah ucapan syukur kami. Terimalah Tuhan permohonan kami. Kami hanya bersandar bergantung kepada Tuhan. Dan satu-satunya hanya kuasa Tuhan yang kami harapkan. Terima kasih Bapa, terpuji nama Allah. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ada dua pengumuman yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Saya undang semua jemaat yang hari ini hadir untuk besok bisa hadir di sini. Kita membuka tahun 2023 bersama-sama dengan perjamuan kudus dan kita sehati berdoa untuk tahun 2023. Saya undang semuanya bisa hadir jam 8 pagi besok. Akan ada ibadah awal tahun 2023 dengan perjamuan kudus dan karena itu merupakan minggu pertama di bulan Januari dan biasa di setiap minggu pertama kita adakan perjamuan kudus dan diberi kesempatan untuk menyampaikan persembahan persepuluhan. Maka besok ada kesempatan untuk menyampaikan persembahan persepuluhan. Bagi saudara yang biasa menyampaikan persembahan persepuluhan, persiapkanlah itu dengan sungguh hati. Dan biarlah Tuhan melihat hati saudara yang sungguh-sungguh menyampaikan persembahan persepuluhan. Tapi bagi saudara yang selama ini belum pernah menyampaikan persembahan persepuluhan, saya ajak saudara untuk belajar. Untuk benar-benar mengalami kuasa Tuhan. Ketika kita menurut tunduk kepada perintah Tuhan. Antara lain untuk persembahan persepuluhan. Besok jam 8 pagi. Juga ada siaran online-nya, live streaming besok. Hari ini juga ada live streaming. Bagi saudara mungkin yang punya teman di luar kota atau di mana saja bisa menyampaikan ada live streaming jam 8 pagi besok dari sini. Dan yang kedua adalah kebaktian anak untuk besok 1 Januari itu dilaksanakan secara online. Jadi melalui YouTube Tabernakel Kasih. Tapi nanti pada tanggal 8 kita sudah kembali lagi kebaktian anak onsite. Jadi di tempat ini. Jadi diberitahukan kepada semua orang tua dari anak-anak maupun mereka yang mungkin punya anak belum pernah datang ke kebaktian anak, silahkan diajak supaya mereka bisa bertumbuh dan dipersiapkan bagi Kristus juga. Ya, saya rasa itu saja pengumuman untuk hari ini dan selamat mengakhiri tahun 2022 untuk kita pindah masuk ke tahun yang baru 2023. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Baik Bapak dan Ibu, malam hari ini juga kita akan mendengarkan sebuah pujian yang launching di akhir tahun ini yang dinyanyikan oleh anak muda gereja The Lantern di tempat ini. Nah siapakah dia? Mungkin saudara penasaran. Ada yang penasaran siapa dia? Yang jelas bukan saya karena saya buka The Lantern lagi. Tapi seseorang yang masih muda, masih cantik dan kita panggilkan dia Kesha. Silakan maju ke depan. Boleh berikan tepuk tangan dong yang meriah. Ini single terbaru yang luar biasa sekali. Ya, shalom, selamat malam semuanya. Masih semangat, amin. Oke, sebelumnya saya mau berterima kasih karena udah diberi kesempatan malam ini kita boleh sama-sama dengerin lagu yang besok akan rilis. Lagu ini persembahan dari The Lantern yang saya tulis sendiri. Tapi sebelum itu saya mau cerita dulu sedikit. Saya ingat dulu pertama kali saya join pelayanan itu di tahun 2013. Saya masuk di bidang multimedia, bukan di musik. Waktu itu juga saya masih ingat selama saya melayani di musik tuh masih harus baca partitur, harus nulis chord. Bahkan untuk ngomong di depan kayak sekarang aja ini masih grogi. Selama 9 tahun saya di pelayanan, saya mengalami proses yang panjang sampai berakhirnya pun ada di penulisan lagu ini. Ini lagu yang saya tulis sendiri. Sejujurnya saya tuh cuma bisa bikin aransemen. Kalau misalkan bikin
musik, bikin lirik. Saya sering bilang ke teman-teman yang suka terlibat proyekan sama saya juga, saya nggak bisa bikin lirik kayak gitu. Tapi pesan yang saya mau sampaikan itu melalui lagu ini, saya belajar supaya sepanjang saya mau pelayanan, sepanjang saya mau naikkan pujian penyembahan, mau main gitar, saya mau minta tuntunan Tuhan supaya Tuhan ajar saya buat bisa menyembah Tuhan. Ajar saya supaya saya boleh naikkan pujian dengan hati yang berkenan, dengan tidak mengandalkan ego saya, tidak mengandalkan skill saya, tapi semuanya biar Tuhan yang ambil alih, supaya semuanya boleh diberi untuk yang terbaik. Jadi saya juga pengen melalui lagu ini supaya ngajak teman-teman semua yang ada di sini, supaya kita ingetin lagi diri kita bahwa setiap kita mau naikkan pujian penyembahan, setiap kita di gereja atau di mobil, di rumah, dimanapun kita berada, kita minta sama Tuhan, Tuhan ajar saya buat supaya saya bisa menaikkan pujian penyembahan dengan hati yang berkenan kepada Tuhan. Oke, itu sekiranya yang saya mau sampaikan. Kalau begitu kita langsung aja, multimedia udah siap? Oke. Inilah persembahan pujian The Lantern. Satu yang kedua. Sungguh ku baik di dalam hidupku, kasih setiamu nyata di setiap langkahku. Hanya yang ku sembah. Dan hebat kuasa-Mu di hidupku, Kau selalu ada di setiap suka dukaku. Hanya Kau yang ku tinggikan, ku sembah Allah yang berkuasa tinggi dan agung namanya. Tiada Allah yang lain yang seperti-Mu. Ku serahkan segenap jiwa rohku hanya untuk memuliakan-Mu, Yesus. Kau satu yang ku mau. Boleh beri sorak-sorak kemuliaan bagi nama Tuhan. Sama-sama kita nyanyiin dari Allah. Tuhan, ajaib dan hebat kuasa-Mu di hidupku. Kau selalu ada di setiap suka dukaku. Hanya Kau yang ku tinggikan. Yang berkuasa tinggi
Ya, Bapak Ibu boleh berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah dong. Iya ya, kita bersuka cita malam hari ini. Saya meralat dulu, ini bukan hanya Kesha ternyata. Ini berdua dengan Nelson, mohon maaf. Jadi saya pikir hanya Kesha. Dan ini pujian yang luar biasa, kalimatnya isinya juga dan mengandung makna yang dalam sekali. Dan Bapak Ibu ini besok akan di launching ya Nelson ya. Jadi besok link YouTube-nya akan di-share ke Bapak Ibu juga ya. Artinya apa? Jangan lupa dengarkan lah ya. Dan subscribe juga dan like juga dan komen juga. Benar bukan hanya itu, silakan bagikan ke sahabat, teman, keluarga Anda supaya mereka juga diberkati. Dan untuk informasi saja Bapak dan Ibu, ini lagu ketiga kalau nggak salah, single yang ketiga ya. Kedua ya. Oh, yang kedua. Pertama dulu di Lenten ada 1-2 tahun lalu ya. Iya, kapan lagi? Kemudian yang kedua tahun lalu juga sama, dan ini yang ketiga. Dan menurut saya, hitungan saya ketiga ya dari Delenten. 2 dari Nelson dan 1 dari Delenten. Dan Bapak Ibu semua boleh dapat dengarkan lagu-lagu ini di YouTube ya. Ya di YouTube ya. Jadi jangan lupa. Oke, dan kita doakan buat anak Delenten ini tahun depan bisa menciptakan satu album bukan hanya single lagi ya. Ya Bapak Ibu setuju ya? Amin. Setuju? Kok kayaknya nggak semangat saudara, setuju nggak ya? Amin, amin. Iya puji Tuhan, haleluya. Nah kita akan juga memberikan persembahan Bapak dan Ibu yang ada di tempat ini lewat kantung persembahan. Dan Bapak Ibu yang ada di rumah boleh juga mentransfer lewat bank melalui nomor akun, nomor rekening yang ada di layar handphone atau di layar TV atau laptop saudara yang saat ini sedang saudara ikut ibadah live stream pada malam hari ini. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Di depanku, rintangan menghadang Engkau, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rempah di kiriku, beribu rempah di kiriku, laksa di sisi janji, kau janji Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku, takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu. Yesus Tuhanku, tiada yang serupa. Yo sama-sama katakan yo. Boleh berdiri bersama-sama. Dan keselamatanku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu perlindunganku, kaulah sumber kemenangan, kaulah kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, Engkau sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan, kaulah kuatku. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, Allah yang sungguh mengasihi kami mengucap syukur karena kami boleh menutup tahun 2022 dengan beribadah dan dengan perjamuan kudus bersama dengan Tuhan. Sekarang ya Tuhan, jika nanti sebentar kami akan diberkati melalui ayat-ayat penuntun memasuki tahun 2023,
Tolong ya Bapa, agar setiap orang yang akan mengambil ayat-ayat itu, Tuhan pimpin. Tuhan pimpin, arahkan perhatian dan hati mereka masing-masing untuk mengambil ayat sesuai dengan apa yang Tuhan pilihkan bagi mereka. Dan biarlah ayat-ayat itu sungguh berbicara dengan luar biasa untuk mereka hidup di dalam tahun 2023 bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, tolong ya Bapa, agar tidak ada seorang pun yang tidak diberkati. Tapi biarlah semua yang ada di tempat ini maupun yang ada di live streaming, semuanya diberkati oleh Tuhan. Bapa dalam surga, ada persembahan yang disampaikan oleh jemaat-Mu. Juga persembahan yang disampaikan oleh mereka yang mengikuti live streaming, transfer melalui bank. Biarlah semua persembahan ini Engkau terima, sucikan dan kuduskan, layakkan di hadapan Tuhan. Dan kembalikan semua apa yang mereka korbankan sebagai persembahan ini dalam bentuk berkat-berkat Tuhan yang berlipat kali ganda dibandingkan dengan apa yang mereka sudah sampaikan sebagai korban persembahan. Tuhan berkati setiap orang yang sudah memberikan persembahan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga mau sehati berdoa untuk bangsa kami Indonesia yang tetap membutuhkan Tuhan di dalam menjalani kehidupan berbangsa, bernegara, menghadapi situasi-situasi yang kadang-kadang di luar dugaan, dan menghadapi tahun 2023 yang secara global memang bermasalah. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati bangsa kami Indonesia. Dan Tuhan tolong agar bangsa kami Indonesia boleh menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sehingga banyak orang dari bangsa kami diselamatkan. Kami berdoa, Tuhan, Engkau yang pimpin dan sertai. Kami juga berdoa sehati untuk ibadah besok, mengawali tahun 2023. Tolong ya Bapa, agar ibadah besok boleh berlangsung dengan luar biasa, penuh dengan kuasa Tuhan. Dan kami boleh mengawali tahun 2023 bersama dengan perjamuan kudus Tuhan, bersama dengan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa dalam surga, sekarang kami membuka hati kami untuk berkat Tuhan. Dicurahkan berkat yang datangnya dari Allah, di dalam kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita, menjagai, memimpin, memberkati kita dari saat ini sampai ketika Tuhan Yesus datang menjemput kita semua dan membawa kita masuk di dalam surganya yang mulia sebagai mempelai kerajaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, terpuji nama Allah selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima